Salam semuanya, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempersembahkan video mengenai multikulturalisme sebagai pemenuh UAS Pengantar Filsafat dan Pemikiran Modern 2020. Kelompok kami, kelompok 5 beranggotakan Adi Gunaswondo, saya Dika Januar, Zakira Hadian, Fazlur Rahman Denis, Fabrizio Hafiz Bekti, dan Muhammad Rafli. Pengertian multikulturalisme. Secara etimologi, multikulturalisme terdiri dari kata multikultural dan kata tambahan sufiks isme yang memiliki arti sebagai berikut. Multikultural yang artinya multi atau banyak budaya dan sufiks isme yang artinya ideologi, paham atau aliran. Dengan demikian, multikulturalisme memiliki makna sebuah ideologi atau paham tentang multibudaya. Secara istilah, multikulturalisme mengisyaratkan kepada sebuah pengakuan terhadap realitas keberagaman kultural, yang berarti mencakup keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Multikulturalisme memiliki banyak pengertian menurut para ahli. Salah satunya adalah Azumardi Azra dan Lawrence Bloom. Menurut Azumardi Azra, multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dan menurut Lawrence Bloom, yang merupakan seorang filsuf, multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Sejarah multikulturalisme. Multikulturalisme sendiri tidak ditemukan sejarah pastinya kapan berkembangnya, namun istilah multikulturalisme dapat kita lihat dari sejarah di Indonesia dan sejarah di dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah di Indonesia. Sejarah Nusantara yang kemudian berubah menjadi sejarah Indonesia menunjukkan adanya kontinuitas, adanya saling silang budaya. Buktinya terlihat datang dan menetapkan berbagai bangsa dari seluruh dunia ke Indonesia semenjak zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga masa penjajahan Belanda dan Jepang. Namun, konsep masyarakat majemuk untuk menamaikan keanekaragaman Indonesia berlangsung hingga Orde Baru, di mana Orde Baru salah satu contohnya penamaan nama Indonesia pada masyarakat keturunan Cina. Realitas masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang multi-etnik dengan penduduk sekitar 226 juta pada akhir periode Orde Baru. Adalah sebuah masyarakat multikultural, ada sekitar 300 etnis dan bahasa yang berbeda. Dalam hal ini, kelompok negara kepulauan terbesar di dunia. Singkatnya, Indonesia menjadi suatu negara yang mempunyai masyarakat multikultural oleh karena adanya perbedaan budaya antara satu pulau dan pulau lain, lalu masa penjajahan hingga pada akhirnya menuju kepada masa kemerdekaan pada Orde Baru. Lalu kita berlanjut ke sejarah dunia. Multikulturalisme sendiri mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris, English speaking countries, yang dimulai di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun beberapa tahun belakangan sejumlah negara Eropa terutama Inggris dan Prancis mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Jenis-jenis multikulturalisme. Multikulturalisme isolasionis. Isolasionis mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Contoh dari kelompok ini adalah kelompok masyarakat Amish di Amerika Serikat. Multikulturalisme akomodatif. Multikulturalisme akomodatif yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang,
hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun juga sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara di Eropa dan negara maju lainnya. Selanjutnya adalah multikulturalisme otonomis. Multikulturalisme otonomis yaitu adalah masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Mereka menantang kelompok dominan ini dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Contohnya adalah kelompok-kelompok muslim imigran di Eropa yang menuntut untuk dapat menerapkan syariah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya. Jenis multikulturalisme selanjutnya adalah multikulturalisme kritikal. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, ini adalah masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus kepada kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka. Contoh jenis multikulturalisme ini ialah perjuangan masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme kosmopolitan berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Multikulturalisme ini memandang seluruh budaya sebagai sesuatu yang dapat mereka pilih dan diambil secara bebas. Contohnya adalah imigran di Amerika Serikat yang meninggalkan kultural lamanya dan menciptakan kultural baru. Contoh kasus dan solusinya menurut multikulturalisme. Multikulturalisme bukanlah merupakan sebuah konsep yang sempurna dalam pelaksanaannya, sama seperti konsep-konsep lainnya. Salah satu masalah yang menjadi penghambat jalannya multikulturalisme adalah rasisme. Beberapa contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Di Amerika Serikat, seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd dibunuh oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 Mei 2020. Ternyata, akar dari kasus tersebut adalah rasisme terhadap kulit hitam. Apa itu rasisme? Rasisme merupakan pemikiran yang menempatkan satu atau beberapa ras lebih tinggi daripada ras tertentu. Tentu hal ini kontradiktif dengan konsep multikulturalisme yang menghargai keragaman, termasuk di dalamnya keragaman ras. Di Indonesia, diskriminasi yang berhubungan dengan ras termasuk ke dalam lingkup yang lebih besar, yaitu SARA, atau suku, ras, agama, dan antar golongan. Masyarakat yang paling sering terlibat sebagai korban diskriminasi ras maupun suku adalah masyarakat Papua dan masyarakat etnis Tionghoa. Kasus diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang paling terkenal adalah penjarahan pada saat kerusuhan Mei tahun 1998. Dan belakangan ini, bersamaan dengan maraknya dukungan terhadap George Floyd secara internasional, beberapa kalangan masyarakat Indonesia juga mulai menyuarakan masalah rasisme yang terjadi di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Papua mendapatkan diskriminasi dengan cara dicela dengan sebutan monyet dan sebagainya, dan juga dilakukannya pembatasan internet di Papua yang membungkam mereka dari menyuarakan pendapat mereka. Selanjutnya akan dibahas mengenai solusi terhadap kasus mancanegara yang telah dipresentasikan sebelumnya menurut multikulturalisme. Menurut multikulturalisme, solusi dari permasalahan ini adalah dengan menggunakan pendekatan multikulturalisme kritikal dan kosmopolitan. Multikulturalisme kritikal dipilih karena dapat dilihat dari bagaimana banyak masyarakat kulit hitam dan kulit hitam di Amerika Serikat yang berjuang bersama untuk mendukung masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Sedangkan multikulturalisme kosmopolitan dipilih karena masyarakat Amerika Serikat hampir seluruhnya merupakan imigran dan bukan penduduk asli Amerika, sehingga tidak seharusnya ada batas-batas kultural yang memisahkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Amerika Serikat. Kemudian, solusi terhadap kasus di Indonesia menurut multikulturalisme adalah dengan menggunakan pendekatan multikulturalisme otonomis dan akomodatif. Multikulturalisme otonomis sebenarnya sudah ada dalam slogan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan dalam Pancasila yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, solusi dari pemikiran ini masih sulit diterapkan di Indonesia karena banyaknya kaum mayoritas di Indonesia yang konservatif
dan sulit menerima untuk setara dengan kaum minoritas. Sedangkan multikulturalisme akomodatif adalah salah satu jenis multikulturalisme yang paling cocok digunakan untuk menjadi solusi di Indonesia karena kaum mayoritas cenderung tidak akan protes dan kaum minoritas dapat hidup dengan tenang dan hidup berdampingan dengan kaum mayoritas di Indonesia. Iya, dengan demikian berakhirlah video kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kami masih belajar dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.